Kalau saudara punya anak, pernahkah saudara mengalami ketika saudara pergi keluar kota beberapa hari atau seminggu misalnya, dan anakmu di rumah menunggu kepulanganmu, dan ketika kamu pulang, pertanyaan pertama dari anakmu adalah, "Papa atau Mama, mana hadiahnya?" Jadi anakmu lebih merindukan hadiah yang mungkin kau janjikan sepulang dari luar kota dibandingkan dengan merindukan pribadimu sebagai ayah atau sebagai ibu. Pernah demikian? Anakmu pernah melakukan seperti itu? Atau waktu saudara menjadi anak, waktu saudara masih kecil, pernahkah saudara lebih merindukan hadiah dari papamu, hadiah dari mamamu, melebihi pribadinya? Saya yakin banyak dari kita mengalami itu, bukan? Atau sebagian besar dari kita melakukan hal yang sama, bukan? Ketika kita masih anak, kita lebih merindukan hadiah, kado daripada orangnya. Nah, saudara, dalam hal rohani sebenarnya tidak banyak bedanya, bukan? Pada umumnya manusia cenderung lebih menginginkan pemberian Tuhan, lebih menginginkan berkat Tuhan dibanding dengan pribadi Tuhan. Saudara mengalami itu? Atau saat ini saudara pun melakukan hal yang sama, saudara lebih merindukan berkat Tuhan dibandingkan dengan pribadi Tuhan sendiri. Saya yakin sebagian besar manusia begitu, termasuk orang Kristen yang sudah bertahun-tahun mungkin percaya kepada Tuhan. Kenapa bisa demikian? Ada beberapa kemungkinan yang saya catat di sini, saudara. Mungkin sekali kita sudah terbiasa dengan hidup yang nyaman, jadi lebih memikirkan kenyamanan, lebih memikirkan benda daripada pribadi. Atau kemungkinan kedua, harta dunia lebih menarik hati dibandingkan dengan manusia. Kemungkinan lain misalnya, kita ingin mendapatkan yang lebih dalam hidup ini. Dapat satu gak cukup, kita mau dua, mau tiga, mau empat, dan seterusnya. Kemungkinan lain lagi adalah kita khawatir terhadap masa depan hidup kita. Ya, jadi kita menganggap bahwa harta benda berkat Tuhan itulah yang menjamin masa depan kita. Atau kemungkinan yang lain juga, doa kita hanya berisikan permintaan-permintaan sesuai dengan keinginan diri kita. Dan kebanyakan permintaan itu adalah berkat, berkat, dan berkat. Kemungkinan lain lagi, mungkin fondasi iman kita kurang tepat atau tidak kuat. Bukan dibangun di atas pribadi Tuhan, tapi di atas hal-hal lain. Atau kita kurang mengenal siapa Tuhan yang sejati itu. Kita tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Tidak punya relasi dengan pribadi Tuhan secara akrab. Dan satu lagi kemungkinan lain adalah kita mungkin salah konsep terhadap anugerah Tuhan yang sebenarnya. Kita lebih mengerti anugerah itu adalah berkat-berkat yang bersifat bendawi atau yang bersifat duniawi. Nah, saudaraku yang kekasih, semua kemungkinan-kemungkinan di atas adalah soal sebuah proses perjalanan mengikut Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita belajar lebih mengenal pribadi Dia, lebih mengasihi pribadinya dibandingkan dengan hanya mengharapkan berkat-berkatnya, mengharapkan hal-hal yang bersifat duniawi dan materi. Itu kerinduan Tuhan sebenarnya. Nah, sebagai contoh konkret, hari ini kita akan melihat perjalanan umat Israel mengikut Tuhan ketika mereka dipimpin keluar dari tanah Mesir oleh Nabi Musa. Kita akan melihat proses perjalanan mereka dan kemudian kita akan belajar dari pengalaman yang dicatat di firman Tuhan. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan. Ada 3 bagian, Keluaran 15, 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah, ini Keluaran 15. Kemudian pasal berikutnya, Keluaran 16.
ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Itu pasal 16. Kita lihat lagi pasal 17 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat kedua, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Saudara, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir adalah simbol dari keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti Israel yang keluar dari perbudakan orang Mesir di bawah pimpinan Musa, demikian pula kita keluar dari perbudakan dosa di bawah pimpinan Yesus Kristus, yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, kita semua dibebaskan, diselamatkan. Nah, dari perjalanan Israel menuju tanah perjanjian, kita akan belajar makna perjalanan mengikut Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini menuju sorga, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa maknanya proses perjalanan mengikut Tuhan ini? Yang pertama, perjalanan mengikut Tuhan adalah sebuah proses pelatihan iman melalui berbagai macam kesulitan hidup. Apa respon Israel dalam perjalanan mengikut Tuhan menuju negeri perjanjian yang dipimpin oleh Musa? Dari 3 bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, kita melihat Israel bersungut-sungut. Itu kata yang diulang dalam setiap pasal. Israel bersungut-sungut ketika menghadapi kesulitan dan masalah dalam perjalanan mereka menuju Kanaan. Keluaran 15, di padang gurun Shur, gak ada air, mereka gak bisa minum. Lalu langsung bersungut-sungut dan marah. Kemudian Tuhan izinkan mereka tiba di Mara, ketemu air tapi pahit, gak bisa minum, bersungut-sungut lagi. Kemudian pasal 16, mereka tiba di padang gurun Sin. Mereka ingat masa lalu di Mesir. Di sana ada daging, di sana ada roti. Sekarang di padang gurun nggak ada daging, nggak ada roti. Mereka bersungut-sungut lagi. Dan berkata kepada Musa, lebih baik mati di Mesir saja. Mati di Mesir pun itu di depan kuali. Ada daging dan ada roti daripada kelaparan di padang gurun. Kemudian pasal 17, mereka tiba di Rafidim dan di sana tidak ada air lagi. Kembali lagi firman Tuhan mencatat mereka bersungut-sungut lagi dan menuduh Musa membawa mereka keluar dari Mesir supaya dibunuh seluruh jemaah bersama dengan anak-anak mereka, keturunan mereka di padang gurun yang kering. Nah, saudara, 3 pasal berturut-turut Alkitab mencatat Israel terus bersungut-sungut, terus mengeluh, terus marah-marah ketika ada kesulitan dalam hidup ini. Ini sikap yang tidak benar. Dan Musa menyebut itu dosa mencobai Tuhan. Kenapa mencobai Tuhan? Sebab mereka lupa hampir 450 tahun diperbudak di Mesir. Itu sebenarnya lebih menderita. Dan setiap hari mereka meminta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan yang sangat kejam. Dan akhirnya Tuhan mengirim Musa untuk membebaskan mereka.
Mereka lupa itu. Mereka juga lupa bagaimana Tuhan memakai Musa kemudian memberi 10 tulah kepada Firaun dan seluruh bangsa Mesir. Sehingga Firaun mengizinkan Musa membawa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka lupa mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan itu. Mereka juga lupa mujizat yang dilakukan Tuhan lewat Musa ketika memimpin mereka keluar, ketika dikejar oleh pasukan Mesir. Mereka melewati laut Teberau yang terbelah dua dengan tanah kering, dan setelah seluruh umat Israel melewati tanah kering itu, dikejar oleh pasukan Mesir, dan air itu kembali lagi menyatu dan membunuh pasukan-pasukan Firaun yang mengejar mereka tenggelam di laut. Mereka lupa itu. Dan saudara, sebenarnya di setiap pasal yang kita baca tadi, kalau saudara baca, mereka mengalami kuasa Tuhan yang menyelesaikan masalah mereka, menyelesaikan kesulitan mereka. Tetapi mereka tetap lupa. Dan terus-menerus bersungut-sungut, berulang-ulang. Tidak heran umat Israel disebut dengan umat yang keras kepala dan tegar tengkuk melawan Allah. Sampai hari ini, saudara, kurang dari 3% bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kasihan sekali. Saudaraku yang kekasih, ketika kesulitan dan masalah muncul dalam perjalanan hidupmu mengikut Tuhan, apa reaksi saudara? Apa respon saudara? Saudara langsung bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, atau saudara bisa bertenang diri, bisa belajar menerima proses pelatihan iman melalui kesulitan hidup, untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih mengenal pribadi Tuhan, untuk lebih dekat dengan pribadi Tuhan, dan lebih mengasihi Dia. Nah, saudara mengatakan, Pak, saya mau belajar untuk melatih iman ini, tapi caranya bagaimana? Caranya yang konkret, saudara. Jangan melupakan kebaikan Tuhan di masa lampau. Tuhan Yesus yang membebaskan saudara dari perbudakan dosa adalah kebaikan Tuhan yang terbesar, bukan? Itu jangan dilupakan. Bahwa keselamatan jiwa kita melampaui apapun yang ada di dunia ini, melampaui harta apapun, melampaui kesulitan dan masalah apapun di muka bumi ini. Jangan melupakan itu. Lalu saudara perlu juga ingat bagaimana Tuhan Yesus memimpin perjalanan hidupmu sejak kamu lahir ke dunia ini sampai hari ini. Semua kita ketika kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa, dan sekarang ada cukup banyak apa-apa. Walaupun ada ups and down, naik dan turun, ada persoalan, ada kesulitan, tapi berkat dan penyertaan Tuhan tidak pernah terabaikan. Kita mengalami itu. Saudara ingat, saudara mengalami. Maka ketika kita mengingat kasih Tuhan, nyawa Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada kita, dan mengingat bagaimana Dia memimpin hidup kita sejak lahir sampai hari ini, kita bisa belajar tenang dan belajar berdiam diri ketika ada kesulitan dan ada persoalan. Dan kita bisa kemudian belajar menerima kenyataan itu. Menerima fakta itu. Bahwa memang hidup di dunia ada masalah, ada kesulitan. Ini sebuah proses pelatihan iman. Tapi Tuhan kita melampaui semua persoalan dan kesulitan. Nah, ini membuat iman kita kemudian bertumbuh dan bertahan di dalam setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara semakin kuat mengikut Tuhan. Sebab kesulitan-kesulitan itu mendatangkan kekuatan baru. Kekuatan baru dalam pertumbuhan iman semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, makna perjalanan mengikut Tuhan adalah sebuah proses mengenal dan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Kalau kita perhatikan bangsa Israel di Keluaran pasal 15, nanti saudara baca 25 dan 27, waktu di kota Mara mereka mendapatkan air yang pahit. Justru Tuhan memberi mereka pengalaman mujizat Tuhan, menikmati air yang pahit berubah jadi manis. Tapi sayang sekali mereka tidak belajar itu dan tidak mau taat, malah mengeluh dan terus bersungut-sungut. Di Elim mereka mengalami mujizat mata air minum. Ketika mereka mengeluh tidak ada air, Tuhan kasih mujizat. Dan bahkan Tuhan memberi mujizat, mereka makan korma yang manis. Sayang mereka mengeluh dan tidak belajar itu. Pasal 16 dan seterusnya,
di padang gurun Sin. Dan kalau saudara membaca itu, bangsa Israel mengalami mujizat makan daging burung puyuh. Ketika mereka mengeluh tidak ada daging, Tuhan kirim burung puyuh di pagi hari, dan mereka makan mana di sore hari. Luar biasa. Makanan yang turun dari sorga yang belum pernah dialami oleh bangsa lain. Sesudah itu udah habis. Hanya mereka mengalami itu. Tapi mereka sekali lagi tidak belajar sungguh-sungguh. Dan mereka cepat mengeluh dan bersungut-sungut. Keluaran 17. Ketika di Horeb, umat Israel mengalami mujizat air minum dari gunung batu. Ketika mereka kehausan. Sekali lagi, sangat disayangkan. Bangsa Israel cepat melupakan pengalaman kuasa mujizat dari Tuhan. Sebuah pengalaman ini tidak membuat mereka lebih mengenal Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tidak membuat mereka itu lebih taat kepada pimpinan Musa dalam perjalanan hidup mereka. Padahal mereka barusan gak lama dibebaskan dari perbudakan yang sudah ratusan tahun di Mesir. Semua pengalaman ini tidak membuat mereka lebih beriman. Sayang sekali. Tidak membuat mereka lebih bersandar kepada kuasa Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apa atau siapa yang menjadi fondasi iman dan kehidupan saudara selama ini? Kekayaan? Saudara lebih bersandar kepada harta dibanding kepada Tuhan. Kekuatan atau kegagahan itu menjadi sandaran saudara, sehingga kalau saudara lemah, saudara ada sakit lalu cepat mengeluh dan berkeluh kesah. Kepintaran itu menjadi sandaranmu. Manusia atau dewa, ketika saudara tidak mendapatkan jawaban doamu, kemudian tergoda untuk mencari dewa lain, Tuhan lain, atau dukun atau psychic. Hati-hati saudara dengan berbagai macam berhala dalam bentuk apapun. Entahkah makanan bisa jadi berhala, minuman bisa jadi berhala, pekerjaan, hobi, gelar, pendidikan, kecantikan, harta kekayaan, dan benda-benda kesayangan saudara, itu bisa menjadi berhala. Lebih penting dari Tuhan. Lebih utama dari Tuhan. Atau manusia pun bisa menjadi berhala. Entahkah suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu, cucumu, dan sebagainya. Hati-hati saudara. Semua ini bisa menjadi berhala yang menggantikan kedudukan Tuhan dan posisi Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Tuhan mau kita semakin mengenal Dia, semakin mencintai pribadinya, semakin mengalami kuasa mujizatnya, semakin mengasihi dan semakin akrab bergaul dengan Tuhan. Saudaraku, apakah pengalaman saudara bersama Tuhan sejak dari saudara mengenal Tuhan, sejak dari saudara diselamatkan oleh Tuhan, membuat saudara lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus? Lebih membuat saudara beriman dan berharap kepada pribadi Tuhan Yesus, bukan kepada harta benda. Dan membuat saudara lebih mengandalkan kuasanya daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan yakin bahwa Tuhan itu tidak berubah dan Dia hidup, Dia sanggup menolong saudara dalam berbagai macam kesulitan dan tantangan. Itu sebabnya jangan cepat mengeluh dan belajar dari pengalaman orang Israel dan tidak mengulangi kesalahan mereka. Saudara mengatakan, ya Pak, saya ingin belajar dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan ini, proses ini, lebih mengenal kuasa Tuhan, pribadi Tuhan, dan mujizatnya. Caranya bagaimana? Caranya yang konkret, saudara. Belajar menyisihkan waktu yang teratur setiap hari untuk bersaat teduh. Bersaat teduh artinya, saudara, menyisihkan waktu tenang untuk membaca firman Tuhan, berdoa, lalu belajar mencatat semua kejadian dalam perjalanan hidup saudara. Bagaimana saudara mengalami kuasa mujizat Tuhan. Dicatat. Dan itu akan menguatkan iman saudara. Tuhan sedang berkarya dalam hidupmu. Melalui berbagai macam tantangan, kesulitan, cobaan, dan apapun pengalaman-pengalaman pahit, manis, sakit, sehat, kuat, dan lemah. Tuhan sedang merajut kita. Tuhan sedang merendah hidup kita dalam proses ini. Membuat kita lebih mengenal pribadi Dia. Lebih bersandar kepada kuasa mujizatnya. Itu sebabnya bersaat teduh itu sangat penting. Membaca firman Tuhan dan berdoa itu sangat penting sekali. Kalau ada jurnal, bagus sekali. Saudara belajar mencatat dan mengingat bagaimana saudara mengalami kuasa mujizat Tuhan. Misalnya, saudara diberikan anugerah keselamatan, bebas dari perbudakan dosa,
Saudara bisa bebas misalnya dari ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu yang mengikat saudara sebelum saudara percaya. Catat itu dan ingat itu. Saudara pernah dipelihara dari berbagai macam kecelakaan misalnya. Saudara pernah disembuhkan dari sakit penyakit. Saudara pernah ditolong dalam menyelesaikan studi saudara sehingga saudara lulus dengan baik. Saudara pernah ditolong dalam mencari pekerjaan atau dalam usaha dan bisnis saudara. Saudara ditolong dalam menemukan pasangan hidup, membangun keluarga, punya anak-anak, bisa membesarkan anak-anak. Catat itu. Itu adalah kuasa pemeliharaan Tuhan. Banyak orang yang tidak ada waktu, sibuk, tak menentu. Dan jiwa mereka semakin kering, semakin kerontang, semakin layu. Kasihan sekali. Manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja. Manusia hidup perlu firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan itu. Bergairah hidupmu sebab ada firman. Bangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, sekali lagi, jangan kita mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh umat Israel yang berulang-ulang mengeluh dan bersungut-sungut, dalam proses perjalanan mereka mengikut Tuhan di bawah pimpinan Musa menuju tanah perjanjian. Akibatnya apa? Mereka harus berputar-putar di padang gurun. Nggak kemana-mana, berputar-putar hingga semua generasi yang pertama mati. Hanya Joshua dan Kaleb yang tersisa karena mereka taat dan setia beriman dan akhirnya diizinkan Tuhan masuk ke negeri tanah perjanjian bersama dengan generasi yang baru dari bangsa Israel. Sebab itu jangan kita mengulangi kesalahan Israel. Ya, jangan-jangan nanti hidup saudara juga hanya berputar-putar, nggak kemana-mana, berputar-putar, sudah berusaha, bekerja keras, banting tulang, tarik urat. Ya gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan dalam semua aspek. Mari, dalam proses perjalanan menuju ke rumah Bapa di sorga, kita bertekad belajar tanpa henti, semakin bertumbuh, dewasa dalam iman, pengetahuan, kasih dan setia hingga pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong supaya pertumbuhan iman kami semakin dewasa setiap hari. Kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin bertumbuh dalam kasih setia. Kami bertumbuh dalam mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Dokter segala Dokter, Gembala kami yang baik, yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.